Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi maupun selamat siang bagi teman-teman sekalian. Pada kali ini kita akan mulai perkuliahan, dan ini saya sampaikan lewat recording. Mudah-mudahan nanti dengan perkuliahan yang asinkronus ini bisa menjadi sarana untuk kita belajar bersama-sama. Ketika nanti memang dibutuhkan diskusi, silahkan melalui grup WA. Kali ini kita akan membahas mengenai linear programming, linear programming atau pemodelan dari linear programming. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Saya share slide-nya. Kita di sini, setelah kita kemarin sudah overview, kita akan membahas mengenai linear programming. Nah, apa itu linear programming? Yaitu suatu teknis dari matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam membuat atau merencanakan keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Kita tahu dalam bidang bisnis, tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan laba. Dari beberapa pertemuan sebelumnya, saya sudah menyampaikan berulang kali bahwa linear programming itu adalah untuk memaksimalkan laba atau juga bisa meminimumkan pengeluaran atau biaya. Ya. Jadi tujuan dari perusahaan tadi, yang tadi sudah saya sampaikan, itu secara umum itu dalam konteks ekonomi, bisnis maupun dalam riset operasi ini itu adalah memaksimumkan atau mengoptimumkan keuntungan atau laba atau profit ya. Nah, tapi karena sumber daya itu terbatas, jadi highlight-nya adalah karena sumber daya terbatas, baik itu jam kerja, kemudian jumlah orang, gitu kan, kemudian jumlah alat, maka untuk mencapai laba yang maksimum tersebut, maka dengan cara meminimumkan biaya atau cost. Ya. Karena apa? Karena laba itu adalah merupakan hasil pengurangan dari pendapatan dikurangi biaya. Jadi untuk tetap profit itu harus diminimumkan biayanya. Agar supaya tujuan akhir berupa perusahaan itu tetap terjaga. Perusahaan-perusahaan besar itu biasanya sudah dengan para manajer yang cukup handal dalam bidang ini, dan mereka bisa berlangsung kehidupannya. Berbeda dengan UKM. Seringkali UKM itu tahun ini berdiri, tahun depan itu sudah ada nama, tinggal nama saja, tapi tidak beroperasi kembali. Nah, ini juga yang disebut dengan efisiensi. Perusahaan atau manajemen yang efisien adalah seperti apa? Yang dengan biaya yang minimum, maka keuntungan tetap maksimum. Ya. Nah, bagaimana memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya, yaitu dengan cara menggunakan dalam hal ini adalah teknik pengambilan keputusan permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya agar optimal, yang biasa disebut dengan linear programming. Ya. Nah, dalam linear programming ini bentuk dan susunannya disajikan berupa masalah-masalah yang akan dipecahkan dengan teknik linear programming. Nah,
Penerapan dari linear programming, seperti tadi sudah disinggung, adalah mengalokasikan sumber daya. Jadi sumber daya yang terbatas itu dialokasikan secukupnya. Kemudian misalnya dalam bidang perbankan itu adalah portofolio atau penempatan investasi. Kemudian dalam bidang periklanan. Kemudian dalam industri manufaktur itu adalah penggunaan mesin dan kapasitas produksinya. Kemudian juga dalam pengaturan komposisi bahan makanan. Kemudian juga dalam distribusi dan pengangkutan, dan terakhir nanti dalam penugasan karyawan. Itu adalah bagian-bagian yang nanti sebagian besar akan dibahas dalam mata kuliah ini. Nah, karakteristik atau ciri dari persoalan linear programming, jadi tidak semuanya ya nanti bisa diselesaikan dengan linear programming, termasuk pengaduan rumah tangga atau apa ya tidak lah kayak gitu kan. Tapi kalau dasarnya adalah karena mungkin pemborosan dan apa bisa jadi gitu kan, asal bisa dirumuskan dalam bentuk matematis. Yang pertama itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Jadi nanti pertama adalah membuat fungsi tujuan selain setelah definisi dari variabel. Yang kedua itu adalah tersedianya beberapa alternatif untuk mencapai tujuan. Ketiga adalah sumber dayanya itu terbatas. Kalau nggak terbatas ya nggak usah dihitung. Misalnya kita pabriknya tinggal berada di pegunungan yang pabrik semen yang di mana di situ kapornya itu tinggal ngambil. Nah, tapi di bahannya mungkin nggak terbatas, tapi di jam kerjanya bisa jadi atau orangnya bisa jadi terbatas, atau alatnya begonya untuk ngambil truknya tetap selalu ada fungsi pembatasnya. Makanya itu kalau nanti suatu saat Anda berada di lingkungan industri, mesti setiap kegiatan itu ada fungsi pembatasnya. Dan fungsi pembatasnya itu secara lanjut akan biasa disebut dengan bottleneck, ya, leher botol. Nah, bagaimana supaya itu optimum ya, yang lainnya disesuaikan, karena percuma kita mengalirkan sumber daya yang banyak pada akhirnya tercekik di leher botol, atau dengan cara leher botolnya harus diurai atau di bottlenecking. Kemudian yang keempat adalah dapat dirumuskan dalam bentuk matematis tadi. Bukan orang gerenengi, bukan orang hanya sekedar ngomong baik buruk kayak gitu, tapi di sini ada suatu formula persamaan dan ketidaksamaannya dalam bentuk yang terukur ya. Nah, contoh pernyataan ketidaksamaan adalah misalnya gini. Untuk menghasilkan sejumlah meja dan kursi secara optimal, total biaya yang dikeluarkan tidak boleh dari dana yang tersedia. Nah, ini pembatasnya adalah dana. Ya. Ini sifatnya normatif. Nah, kalau hanya kayak gini nggak bisa difungsikan, maka harus ada nilai-nilainya, ada konstan-konstantanya ya. Jadi di sini tidak, kalau hanya ini nggak bisa diselesaikan. Uangnya berapa, mejanya berapa, kursinya berapa tidak diketahui. Ya. Dalam model linear programming itu ada dua macam fungsi. Dalam model linear programming ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah namanya fungsi tujuan atau objective function, yaitu menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan LP terkait yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal, di mana untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Jadi makanya nanti ada minimize atau dalam konteks di sini namanya maksimalisasi atau maximizing, kemudian juga biaya minimal. Nah, sekali lagi saya katakan biaya minimal itu adalah untuk pengeluaran atau biaya, sedangkan maksimal itu adalah keuntungan atau pendapatan. Nah, yang kedua adalah fungsi kendala atau constraint function. Nah, fungsi kendala yaitu untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Yang menjadi pembatas,
yang menjadi kendala. Ya. Nah, oke, ciri-ciri dari linear programming adalah yang pertama, penyelesaian masalah mengarah pada tujuan maksimasi atau minimasi. Di sini nyebutnya maksimisasi atau minimalisasi. Sama aja, dianggap sama aja. Tapi yang paling sering sebenarnya maksimasi atau minimasi. Minimasi jadi maximize, minimize. Kemudian yang kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Jadi kendalanya itu ya. Kendalanya itu membatasi penujuan. Jadi tujuan itu akan harusnya bebas gitu kan, untuk maksimal atau minimal itu bebas, tapi mesti ada kendalanya, ada pembatasnya, sehingga oleh sebab itu karena terbatas ini kita nanti mencari titik optimum, ya, titik perpotongan kalau dengan model grafik. Yang ketiga, ada beberapa alternatif penyelesaian. Jadi tidak hanya satu sebetulnya. Nah, tidak hanya satu. Dan yang keempat adalah hubungan matematisnya adalah bersifat linear. Nah, oke, ini kita memang dari kemarin masih bicara mengenai minimasi, maksimasi, fungsi tujuan, gitu kan. Nah, nanti kita sudah mulai berhitung, Jadi nanti perhatikan dengan contoh-contoh yang ada, termasuk nanti Anda silahkan mencari apa ya, kasus-kasus atau secara sederhananya adalah contoh-contoh soal. Jadi nanti banyak berserakan kasus-kasus untuk memperdalam atau menguatkan kompetensi Anda ya. Jadi nanti pada saat ujian itu dengan waktu juga terbatas, fungsi kendalanya waktu. Itu kalau Anda tidak memiliki persiapan, walaupun bisa jadi Anda nyontek itu ya bebas. Nanti bisa terengah-engah ya, bisa apa ya, bisa galau, bisa apa ya, kepepet gitu kan, kepepet. Akhirnya stres, nggak bisa ngerjakan gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai belajar memformulasikan linear programming, memformulasikan model matematika dengan linear programming. Nah, dalam memformulasikan ini ada 3 tahap. Ya, ada 3 tahap. Yang pertama itu variabel yang tidak diketahui itu dinyatakan dalam simbol. Ya, paling banyak biasanya X1, kemudian X2 gitu kan. Kemudian kalau ada 3 variabel ya X3 gitu ya. Yang kedua, membentuk fungsi tujuan yang ditujukan sebagai suatu hubungan linear dari variabel keputusan. Jadi fungsi tujuannya seperti apa? Dari dengan variabel yang tidak tergantung tadi atau X1, X2 dengan sama dengan Z atau mungkin Z paling banyak itu ya, disimbolkan dengan Z. Kemudian menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. Ya, oke. Oke, kita langsung ke contoh kasus. Nah, contoh kasus ini juga tentunya banyak, ada di mana, di internet. Jadi enaknya gitu kan, walaupun Anda nggak ketemu dosen, sebenarnya kalau rajin bisa aja Anda bisa lebih pintar daripada dosen-dosennya, karena di situ dosennya banyak sekali, yaitu di internet gitu kan. Tinggal Anda mau browsing dan mau mencoba atau tidak. Oke, contoh kasus pertama. Seorang pengrajin menghasilkan satu meja dan satu tipe, yang dibicarakan tipe ya, tipe meja dan satu tipe kursi. Proses yang dikerjakan hanya merakit
meja dan kursi. Jadi hanya merakit, bukan menyerut, bukan memotong dan sebagainya, hanya merakit. Jadi sebetulnya bahannya udah siap, tinggal menyambung-nyambungkan. Yang kedua, dibutuhkan waktu 2 jam untuk merakit meja. Jadi untuk menghasilkan 1 unit meja itu dibutuhkan waktu 2 jam. Dan 30 menit atau setengah jam untuk merakit 1 unit kursi. Nah, jadi secara sederhana untuk menghasilkan dalam satu satuan waktu menghasilkan meja itu menghasilkan kursi bisa 4 kali, 4 kali menghasilkan meja. Kemudian perakitan dilakukan oleh 4 orang karyawan dengan waktu kerja 8 jam per hari. Ini jadi satu shift ya, satu shift 8 jam itu satu shift, asumsinya seperti itu. Jadi dalam konteks ini total perakitan itu adalah 32 man hour atau orang jam. Nah, jadi orang jam. Dari mana 32? Jadi 4 karyawan yang bekerja masing-masing adalah 8 jam. Jadi 32. Kemudian pelanggan pada umumnya membeli paling banyak 4 kursi untuk 1 meja. Jadi pembatasnya adalah pelanggan itu bisa membeli 1 meja 1 kursi, 1 meja 2 kursi, 1 meja 3 kursi. Tapi paling banyak itu 4 kursi untuk 1 meja. Artinya kalau membeli 2 meja ya paling banyak 8 kayak gitu ya. Oleh karena itu pengrajin harus memproduksi paling banyak 4 kali jumlah meja. Jadi paling banyak porsinya yang diproduksi adalah 4 meja. Nah, kemudian harga jualnya untuk meja adalah 1,2 juta. Sedangkan kursi itu adalah 500.000 atau setengah juta. 0,5 juta. Nah, kemudian perintahnya adalah formulasikan kasus tersebut dalam model matematik. Nah, jadi yang saya sampaikan di awal, nanti setiap penyelesaian harus urut. Kenapa urut? Karena kalau dan harus tepat di awal. Kalau sampai salah di awal cara memformulasikan, nanti penyelesaiannya pasti beda, hasilnya beda. Ya, hasilnya beda. Oke, kita lihat langsung langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama tadi di awal ada definisikan variabelnya. Jadi kita memberikan simbol terhadap variabelnya. Variabelnya apa sih? Jumlah meja yang diproduksi. Itu variabel 1 yang disebut dengan di sini disimbolkan adalah X1. Kemudian yang kedua, variabel yang kedua adalah jumlah kursi yang akan diproduksi. Yang pertama meja, yang kedua kursi. Disimbolkan apa? Disimbolkan dengan X2. Disimbolkan dengan X2. Nah, itu yang pertama sudah ditetapkan definisi dari variabelnya. Ya, sudah didefinisikan variabelnya. Kemudian setelah kita memiliki simbol dari variabel dari definisi tadi, maka yang kedua adalah membuat atau merumuskan model umum pemrograman linier dari kasus di atas. Nah, ini sebetulnya nomor 2 ini terpecah menjadi A dan B. Yang pertama adalah fungsi tujuan, yang kedua adalah fungsi kendala. Jadi boleh nanti nomor 1, kemudian nomor 2 adalah fungsi tujuan, atau dalam hal ini 2A. Nah, karena untuk mencapai keuntungan maksimal, maka ini programnya adalah modelnya adalah memaksimumkan atau maximize atau maksimalisasi gitu kan. Di awal saya sudah sebut ya kita pakai Z ya, kita pakai Z, boleh nanti Anda pakai Y juga boleh ya, pakai W juga boleh. Ya, karena yang mendefinisikan Anda. Nah, tapi nanti supaya nanti Anda nggak bingung sendiri,
kadang terlalu kreatif, kadang bingung di tengah jalan. Tadi apa yang di depan tadi simbolnya. Kita pakai Z sebagai fungsi maksimumnya, kemudian variabelnya tetap X1 dan X2. Nah, fungsinya seperti apa? Tadi harga dari X1 atau meja itu adalah 1,252 juta. Sedangkan untuk X2 atau kursi itu harganya setengah juta, 0,5. Ya, ini ya. Nih. Ya, perhatikan ini. Jadi kenapa fungsinya seperti ini? Fungsi tujuannya karena harga jual per unit meja adalah 1,2. Berarti 1,2 kali X1. Ini diboleh kalikan 0,000 gitu juga nolnya 6 ya boleh. Tapi kan kepanjangan. Kita udah tahu bahwa maksudnya 1,2 adalah 1,2 juta per unit dari meja. Sedangkan kursinya adalah 500.000 atau 0,5 juta. Ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita ketahui fungsi tujuan kita, maka tetapkan fungsi kendala. Oke. Fungsi kendala. Fungsi kendalanya, ini kok salah ya. Bentar. Oke. Ada beberapa fungsi kendala dari soal. Yang pertama adalah fungsi kendalanya adalah yang membatasi adalah jam. Adalah jam. Jadi dibuat fungsi kendala sebagai periode 2 X1 ditambah 0,5 X2 di bawah lebih kecil dari 32. Artinya apa? Untuk membuat dua buah meja, ya, untuk menghasilkan satu meja itu dibutuhkan 2 jam, sedangkan untuk kursi itu setengah jam. Nah, setiap pembuatan itu tidak boleh lebih dari jumlah jam tenaga kerjanya yaitu 32. 32 itu dari mana? Dari 4 karyawan masing-masing 8 jam sehingga 32. Kemudian fungsi kendala yang lain adalah pelanggan itu membeli paling banyak 4 kursi untuk satu meja. Artinya X1 dibagi X2 itu lebih besar dari 1/4. Nah, 1/4 kalau dijadikan pertidaksamaan adalah 4-nya kali ke X1 seperti ini. Jadi sebetulnya begini, sorry. Nanti kalau ada yang nggak jelas, bisa ditanyakan masalah yang saya sampaikan ini ya. Kenapa muncul 4X1 dan minus X2 di atas 0 gitu kan. Dan yang terakhir adalah semua yang dikerjakan itu adalah bernilai positif. Ya. Artinya apa? X1, X2 itu nyata. Di atas 0, bukan di bawah 0. Jadi kalau kita bicara mengenai produk yang dibuat itu nggak mungkin minus. Tapi selalu nyata atau positif, ya. Atau di atasnya 0. Oke. Nah, itu adalah pemanasan hasil bagaimana kita mulai mengerjakan membuat formulasi. Nah, ini belum menyelesaikan ya. Ini belum menyelesaikan. Nanti ada beberapa cara menyelesaikan. Itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kan enak loh dipotong-potong. Tapi untuk latihan ini ada apa ya? Ada soal. Nah, silahkan nanti Anda coba untuk utak-atik. Jadi latihannya adalah apa? Jadi gini. Nah, seringkali saya itu kalau memberikan kuliah itu ada kuis atau ada latihannya. Dan seringnya tentunya nggak ada jawabannya karena untuk latihan. Karena kalau ada jawabannya langsung nyontek.
Tapi kelemahannya gimana? Wah, jawabannya yang benar ya gimana? Ya Anda pastikan, ya diskusi sama teman udah benar apa belum, gitu kan? Maksudnya apa? Maksudnya sebetulnya kalau Anda sadari setiap saya memberikan soal itu kadang biasanya mahasiswa ada ya kebanyakan itu nggak mengerjakan. Apalagi dengan model daring kayak gini, banyak sekali yang nggak mengerjakan. Itu akan rugi. Anda tidak berlatih, artinya Anda diberi senjata tidak Anda asah. Seringkali model kalau kita tetap diuji ya, ada ujian. Seringkali soal yang diberikan sebagai latihan atau kuis itu sebetulnya adalah kisi-kisi. Nah, ini saya biasanya nggak ngomong, tapi saya ngomong supaya Anda juga siap. Artinya apa? Itu penghargaan bagi orang yang mengerjakan. Bisa jadi Anda bisa copy paste dari temannya, tapi belum tentu memahami dan belum tentu siap. Akan lebih siap kalau sudah biasa latihan, gitu ya. Nah, ini latihannya adalah pengrajin porselin mampu menghasilkan 2 buah macam barang, piring dan gelas. Nah, ini sudah kelihatan. Itu definisi variabelnya adalah untuk simbol dari piring dan gelas. Misalnya X1 adalah piring, X2 adalah gelas. Kemudian dibutuhkan waktu 3 jam untuk merakit 1 unit piring dan 1,5 jam untuk merakit 1 unit gelas. Nah, sudah kelihatan juga. Nanti biasanya setelah itu kan dilihat bawah dulu sih sebetulnya. Pengrajin harus memproduksi gelas paling banyak 2 kali jumlah piring. Nah, ini fungsi pembatas. Harga jual per piring adalah 10.000 dan per unit piring adalah 5.000. Nah, itu untuk fungsi tujuan, formulasi fungsi tujuan. Ya. Set sama dengan, ya, udah kelihatan itu. 10.000 kali X1 plus 5.000 X2. Gitu kan. Fungsi pembatasnya tadi adalah 3 karyawan dengan waktu kerja 5 hari, 5 jam per hari. Artinya fungsi pembatasnya itu adalah 15 jam orang. Fungsi pembatas kedua adalah 4X1 minus X2 sama di bawah lebih besar sama dengan 0. Jadi ada nanti 4 fungsi pembatas seperti yang di depan tadi. Kok 4? Nah, tadi pembatas 1 yang persamaan X1 plus X2, yang kedua pembatasnya adalah setiap beli piring, setiap memproduksi gelas itu 2 kali jumlah piring. Kemudian pembatas berikutnya adalah X1 dan X2 itu adalah nyata atau positif karena diproduksi, nggak mungkin diproduksi itu minus, nggak mungkin itu goib gitu kan. Goib pun sebenarnya itu kan positif, hanya nggak kelihatan. Oke, demikian minggu ini untuk kuliahnya. Semoga, nah ini nanti selalu nanti mulai asinkronus kita taruh di YouTube supaya nanti bisa dinikmati atau di-download kapan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk diskusi silahkan nanti di chat di WA, grup WA ya, jangan capri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian teman-teman kuliah kali ini untuk bisa belajar bersama.